Kali ini kita membahas tentang sebuah bentuk visualisasi yang mungkin jarang orang gunakan, namun ini sangat penting di dunia eksplorasi data, yaitu adalah parallel coordinate plot. Pertanyaan pertama yang akan saya bahas di sini adalah mengapa kita membutuhkan plot yang namanya parallel coordinate plot. Alasannya, misal kita memiliki sebuah data yang dia berupa satu dimensi. Contoh data satu dimensi atau data satu variabel mungkin. Data satu variabel, misalkan kita punya data di sini tinggi badan. Tinggi badan datanya adalah misalkan 160, 150, 155 dan seterusnya. Kita punya data itu. Kemudian kita ingin membuat bentuk visual dari data ini. Dengan data satu variabel atau satu dimensi, kalau kita tuliskan atau kita visualkan, mungkin yang agak mendekati bisa menggunakan yang namanya histogram atau box plot, yaitu kita bahas di dua video yang lain tentang histogram dan box plot. Misalkan di sini kita visualkan dalam bentuk box plot. Maka misalkan bentuknya akan mendekati seperti ini, kemudian ini data tinggi badannya. Kita punya tinggi badan, kemudian ini nilainya. Nilainya. Nah, di sini kita lihat kita punya satu buah variabel, satu buah dimensi tinggi badan, dan juga di sini nilai persebaran nilainya seperti itu. Ini kalau kita memiliki satu variabel. Sekarang kita misalkan punya dua buah variabel. Saya tambahkan misalkan di sini tinggi badan, kemudian di sini berat badan. Datanya misalkan seperti ini dan seterusnya. Kita punya data. Kemudian bagaimana kita memvisualkannya? Cara yang paling sederhana karena keduanya itu adalah data numerik, numerik dan kontinu, kita bisa memvisualkan dalam bentuk scatter plot. Nah, mungkin gambarannya seperti ini. Ini dua buah variabel, tinggi badan dan berat badan. Sekarang, misalkan kita memiliki 3 buah variabel. Misal saja tinggi badan, berat badan, kemudian tinggi badan, berat badan. Misalkan untuk mahasiswa itu ada nilai IPK misalkan. Ini ada sebuah data, dan semuanya adalah data numerik. Kita bisa memvisualkan dalam bentuk scatter, tapi yang modelnya adalah 3 dimensi. Misalkan di sini berat badan, tinggi badan, kemudian di sini IPK. Nah, ketika kita memvisualkan dalam bentuk 3 dimensi di sini, tentu untuk melihatnya agak susah kalau kita melihat ke dalam sebuah bidang 2 dimensi seperti gambar. Lebih jelas kalau kita melihatnya dalam bentuk ruang, entah itu gambar yang bisa diputar-putar atau dalam bentuk video misalkan seperti itu. Namun itu juga agak susah kita ingin menganalisis persebaran datanya karena sudah berupa 3 dimensi. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika kita mempunyai 3 variabel yang ingin bukan 3 sama dengan ini, 4 variabel yang ingin kita lihat secara simultan, secara langsung bagaimana persebarannya dan sebagainya. 4, tentu tidak mungkin digambar dengan metode ini, jelas tidak bisa yang ada di sini. 5 misalkan juga, atau 6, atau kita mau memvisualkan 100 variabel secara langsung. Bagaimana metode yang kita gunakan untuk membuat bentuk visualnya? Ini menjadi pertanyaan yang
menarik untuk dibahas. Dan salah satu solusinya adalah karena ada beberapa yang lain, tapi di sini kita bahas salah satu saja, yaitu adalah paralel coordinate plot. Contohnya adalah yang ada di sini. Paralel coordinate plot. Bentuknya seperti ini. Ini contoh kita memvisualkan 4 buah variabel. Ini sepal length, sepal width. Ini sudah jelas datanya kita ambil dari dataset IRIS ya. Ini dataset yang sangat terkenal di dunia statistik machine learning. Petal length dan petal width. Ada 4 buah variabel dan kita tidak menyusunnya dalam bentuk scatter atau apa, tapi kita membuat masing-masing variabelnya menjadi satu buah aksis sendiri. Satu variabel menjadi satu aksis. Inilah yang dinamakan parallel coordinate plot. Jadi datanya itu masing-masing, oke. Untuk data yang pertama itu sepal length-nya berapa, misalkan 8. Kemudian sepal width-nya berapa, misalkan 6. Petal length-nya berapa, 6. Kemudian petal width-nya 4 misalkan. Dengan data seperti itu, kita menarik garis di 4 buah aksisnya. Nah, ini jadi satu garis di sini itu menunjukkan sebuah data yang terdiri dari 4 buah variabel atau 4 buah dimensi data. Dan setelah semua digambarkan, hasilnya bisa seperti ini. Kemudian warna ini apa? Ini tambahan saja warnanya, karena kalau tidak diberi warna akan susah membedakan jenisnya. Kita ketahui kalau yang pernah mainan tentang dataset IRIS itu dia ada tiga kategori ya, 3 kelas. Ada 3 kelas. Ada ventricolor, virginica, dan setosa. Dan 3 buah warna di sini merepresentasikan kelas dari IRIS data set. Dengan bentuk visual paralel koordinat seperti ini, secara visual kita bisa melihat bahwa kelas yang warnanya ungu ini, belum tahu ini kelasnya yang mana, ventricolor, virginica, atau setosa. Namun kelas yang ini itu berbeda, sangat berbeda dari 2 kelas yang lain, yang biru dan yang kuning. Sangat berbeda di variabel petal length dan petal width. Kita bisa melihat ada jarak dari sini ke kelompok ini, dia jaraknya agak lumayan lebar. Di petal width di sini juga terlihat berbeda walaupun tidak terlalu tinggi, tapi untuk petal length kelihatan jelas. Sedangkan untuk yang sepal width dia tidak terlalu berbeda. Untuk yang sepal length sedikit berbeda di sini, walaupun tidak strict, tapi ada perbedaan di bagian kelompok ini, ada kelompok yang berbeda. Nah, dengan bentuk visual seperti ini kita bisa melihat secara visual ada 4 buah variabel dan kita bisa mengamati secara langsung keempat-empatnya. Inilah keunggulan penggunaan paralel coordinate plot. Kita sedikit membahas sejarah tentang paralel coordinate plot. Menurut sumber yang saya baca, bahwa pertama kali dicetuskan oleh Henry Gannett ini tahun 1883. Beliau di sini membuat paralel coordinate plot seperti yang ada di gambar ini. Ini sudah diambil dari buku ya, meskipun agak manual ya di sini menggambarkan sendiri, tapi ini adalah bentuk paralel coordinate plot. Di sini ada variabel 1, variabel 2, 3 dan sebagainya. Kalau kita melihat seperti ini tentu agak susah ya, karena garisnya banyak sekali, tapi inilah cikal bakal paralel coordinate plot yang kita gunakan sekarang. Ini gambar saya ambil sumbernya di sini, bisa dicari di internet terkait dengan data tertentu di sini. Bisa dilihat agak rumit memang. Memang untuk paralel coordinate plot lebih bagus
dianalisis dalam bentuk visual yang bisa digerak-gerakkan ya, misalkan bisa digerak. Nanti saya contohkan, atau mungkin untuk masalah ini, masalah garis-garisnya itu bisa model seperti di Iris database tadi. Jadi misalkan tiap kelas dibagi warnanya yang berbeda, itu mungkin lebih mudah untuk interpretasi. Tapi bisa juga dengan model seperti ini, walaupun agak susah untuk dilihat kalau semua hubungan antar variabelnya itu digambarkan. Mungkin bisa juga menggambarkannya hanya sebagian yang menjadi fokus perhatian saat terkait dengan interpretasi datanya. Misalkan kalau ini, ya ini yang digambarkan dengan warna biru yang lebih tua di sini. Ini terkait dengan sejarah parallel coordinate plot. Kemudian bagaimana sih kita membaca parallel coordinate plot secara sederhana? Misalkan kita punya beberapa variabel yang menjadi aksis. Nah, untuk kasus yang pertama, misal kita itu memiliki data seperti ini. Data seperti ini kemudian naik, turun, satu data, kemudian ada data lain yang seperti ini juga, agak mirip. Jika dilihat antara dua buah data ini, maka dua buah data ini itu, karena dia agak mirip ya, semakin dia itu paralel, berarti korelasinya itu semakin tinggi. Ini di sini korelasinya itu dia tinggi. Jadi dia agak paralel. Jadi garis antara ini dan ini itu sedikit paralel, ini dan ini sedikit paralel. Ini paralel ya, karena banyak atau lebih semakin paralel dia berarti korelasi semakin tinggi. Nah, kalau misalkan sebaliknya semakin tidak paralel, dengan kata lain semakin banyak dia itu ada cross-nya, misalkan di sini, terus kemudian ini ada cross. Nah, di sini ada cross, itu berarti dia korelasinya seperti ini, korelasinya adalah rendah. Jadi gampangnya, ketika misalkan di sini ada 4 buah variabel dan ternyata 3 kali ada cross, 3 kali ada cross antara dua data, maka dua data tersebut korelasinya rendah. Sebaliknya, semakin sedikit cross dan semakin mirip, semakin paralel garisnya, dia korelasinya tinggi. Itu cara cepat untuk memahami interpretasi dari parallel koordinat. Karena kalau kita bicara parallel koordinat untuk data yang variabelnya panjang, misalkan 100, itu untuk mengukur, melihat korelasi, tentu dengan perhitungan lebih mudah. Tapi secara visual, kalau kita butuh cepat, kita melihat jumlah cross-nya. Kalau tidak ada cross, dia kemungkinan korelasi tinggi. Kalau cross-nya banyak, korelasinya rendah. Ini contoh parallel coordinate plot yang dia menggunakan tipe-tipe data yang dia berbeda. Jadi ini misalkan parallel coordinate ini untuk data-data numerik ya di sini, dan ini ada data kategorik di sini. Kategorik, dan ini juga datanya berbeda juga dengan berbeda skala. Dan ditambah lagi ada data warna di sini. Ini termasuk parallel coordinate plot yang agak kompleks. Namun kita sangat mungkin untuk menganalisisnya dan menginterpretasikannya karena terlihat dengan jelas ya. Jadi misalkan untuk range sekian 100K sampai 150K untuk block head-nya, dia ternyata cylindrical materialnya di sini itu banyak yang Y, yang kedua Z misalkan. Meskipun datanya jenisnya berbeda, tapi bisa tertampil dan bisa dianalisis secara langsung dalam sebuah plot. Ini bentuk keunggulan lain dari parallel koordinat. Next, di sini saya tunjukkan implementasinya dalam Python
Untuk kodenya bisa dicari di internet. Kita lihat hasilnya. Setelah dijalankan. Oke, hasilnya seperti ini. Ini menggunakan Plotly, makanya kita bisa geser, kita bisa melihat ini. Jadi, tinggal data mana yang mana akan kita pilih, maka kita bisa menganalisisnya secara visual. Karena agak susah kalau kita bicara analisis menggunakan paralel koordinat, apalagi untuk data variabelnya yang panjang. Ini pembahasan tentang paralel koordinat. Sampai jumpa di video yang lain.